Ya, ini dia smartwatch terbarunya dari Aulon Watch Curve 3. Ini smartwatch banyak yang request ya dari kemarin, padahal saya lihat untuk dia punya tampilan desain smartwatch-nya mirip seperti Curve yang pertama. Jadi saya penasaran aja, pingin unboxing smartwatch-nya. Yap, seperti ini dia punya bentuk desain terlihat benar-benar curve, sama seperti tipe pendahulunya yang pertama ya. Ini desain layarnya curve dan layarnya juga ini terang banget, padahal saya sudah setting levelnya ini cuma dinaikin 1 aja. Kalau saya tap-tap seperti ini slow banget, kalau saya redupin redup banget. Jadi saya naikin 1 aja. Smartwatch dari Aulon Curve 3 ini dibanderol di harga 265.000 saat video ini tayang, kurang lebih seperti ini ya. Terkadang untuk harga ini sih bisa berubah-ubah sewaktu-waktu guys. Dan untuk Aulon Curve yang pertama harganya di 220 ribuan aja. Beda sedikit doang, mendingan ambil yang Curve 3 sekalian ya. Kalau saya lihat untuk di deskripsi produknya, terlihat speknya seperti ini ya. Bisa saya tampilkan di layar aja. Tertulis untuk screen to body ratio-nya lebih besar si Aulon Curve 3 ini. Dan layar juga sudah menggunakan panel IPS, sedangkan yang Curve pertama menggunakan TFT. Bluetooth-nya juga sudah versi terbaru banget nih, 5.4. Sedangkan Curve yang pertama itu 5.3. Untuk baterai life sendiri tertulis bisa 240 jam. Karena ini baru saja saya unboxing kemarin ya. Saya sudah tayangkan video unboxingnya di video YouTube Short. Dan menurut saya ini belum saya cas juga. Jadi masih ada di 63%. Nanti saya akan sampaikan dan tulis di kolom deskripsi untuk baterai life-nya atau pemakaian saya sehari-hari. Untuk di ukurannya sendiri saya coba ukur ketebalannya sendiri dia 12 mm lebih dengan lebar case-nya 37 mm lebih. Lak to lak dari strapnya ini ada di 50 mm lebih. Strap menggunakan 22 mm. Sedangkan untuk Aulon Curve pertama juga saya ada ukur di video Aulon Curve ya. Kalau saya perhatikan di deskripsi produk terlihat untuk ukurannya sendiri lebih besar si Aulon Curve yang pertama dan tebalnya juga lebih tebal si Aulon Curve yang pertama. Dan kalau kita lihat di perbedaan selanjutnya untuk tombol dia ini berbeda nih. Kalau di Curve 3 ini dia ada 2 tombol ya, crown button dan press button, sedangkan Curve yang pertama hanya ada 1 tombol fisik aja yaitu crown button. Untuk fungsinya masih sama, bisa ganti-ganti watch face dengan bergulir seperti ini, yang menurut saya ini untuk presisinya biasa aja ya, kadang bisa presisi kadang suka loncat sendiri nih. Tombol yang bawah fungsinya untuk masuk ke menu utama seperti ini. Dan body material ini saya merasakan dari plastik ya, PC. Strap dari silikon yang menurut saya ini silikonnya lentur. Jadi ketika dipakai menurut saya ini masih seret banget ketika waktu dipakai buru-buru ini agak sulit ya, bisa dilihat. Jadi terlalu lentur juga kurang bagus sih. Ya, bisa dilihat seperti ini tampilannya ketika saya pakai di lengan saya yang ukuran lingkar 16 cm. Raise to wake-nya, nah untuk raise to wake ini saya sudah on-in tapi dia kadang suka connect suka enggak nih. Untuk layar di backup off atau display off ini tidak bisa. Saya coba untuk raise to wake lagi. Oh ya, by the way ini gelang baru saya loh, ada namanya tuh Fredius, cakep nih. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi dan ini dari Kuze. Saya coba raise to wake nggak bisa, kayak sekali lagi. Oke, sekali lagi tadi bisa dan ini sekali lagi. Oke, ini jadi benar-benar harus diayun ya pergelangan tangan kita ketika mau lihat smartwatch. Jadi nggak bisa asal diayun doang, dia nggak bisa nyala tuh. Jadi benar-benar harus diayun. Watch face analognya sih udah keren nih. Tuh jarum jam detiknya menyapu. Cuma sayang untuk sensitivitasnya masih kurang menurut saya. Untuk fitur-fiturnya menurut saya juga masih terbilang sama ya. Seperti di Aulon Curve yang pertama juga. Dia ada heart rate monitor yang harus di-tap dulu di bagian bawahnya baru memulai. Kemudian juga ada blood oxygen atau SpO2. Nah, kalau SpO2 ini langsung memulai. Breathing training ini adalah untuk pernafasan relaksasi. Woman health ada, ini untuk wanita dan harus tersinkronisasi ke aplikasi. Fitur kesehatannya segitu aja. Untuk animasinya sendiri terbilang bagus dan bisa dilihat keluar masuk dia punya aplikasi ini bagus ya. Fiturnya keluar zoom out zoom innya. Fitur-fitur tambahan lain seperti music bluetooth dia tersedia, waiter. Untuk remote kameranya sendiri saya coba tes, dia tampilannya seperti ini dan kita harus terhubung ke aplikasinya terlebih dahulu yang pasti ya. Find My Phone juga ada. Di folder utilities di sini ada alarm, kalender, flashlight. Ini untuk lampu senter bawaan dari
layar displaynya aja, kalkulator tersedia, stopwatch, timer juga ada. Menu style atau tema tersedia 3 pilihan aja. Bisa di double klik dari crown button, tetapi ini kadang bisa kadang enggak nih. Dia agak slow respon ya menurut saya. Jadi menurut saya pribadi untuk responsifnya masih kurang mantep. Untuk fitur Bluetooth call disediakan juga di smartwatch 200 ribuan dari Aulon ini. Saya coba tes tampilannya seperti ini, dan ini saya hubungkan ke smartphone Android Samsung, dan teks notifikasi chat masuk, tampilannya dia seperti ini juga bisa dilihat. Untuk aplikasinya sendiri menggunakan dari aplikasi GeoPro, dan ini harus scan dari barcode app di user manual ya. Cari langsung dari Play Store juga bisa sih. Kalau saya lebih baik scan, jadi lebih pasti aja. Soalnya tidak dituliskan untuk nama aplikasinya ya. Di aplikasinya sendiri ini terlihat kita bisa download watch face pilihan lainnya di dial market aplikasi GeoPro ini. Untuk custom wallpaper juga bisa dari aplikasi GeoPro. Oke, kesimpulan dari saya untuk smartwatch terbarunya Aulon Curve 3 ini, menurut saya untuk di bagian desain terlihat mirip sama, tetapi untuk di bagian ukuran di spesifikasi deskripsinya itu terlihat berbeda ya. Lebih imut si Curve 3 ini dibanding Curve yang pertama. Fitur-fitur yang dibawakan terlihat juga masih mirip-mirip seperti yang Curve pendahulunya. Mungkin buat kamu yang belum beli Curve pertama atau Curve yang kedua bisa lihat atau lirik si Curve yang ketiga ini.